Petaka timnas ini berawal dari awal 2025. Itu pandangan gua pribadi ya. Ketika keputusan sang Erick Thohir mengganti Sintayong, yang mana waktu itu Sintayong tracknya lagi bagus, hanya berbeda 1 poin dengan klasmen kedua di round 3 yang bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Peluang itu besar karena dengan Sintayong waktu itu kita bisa mengimbangi Australia. Nah, ketika melawan Australia di pertandingan keduanya, kita away ke Australia. Australia itu kan banyak pemain intinya yang gak dibawa, yang cedera. Gak full tim Australia. Nah, peluang kita berarti semakin besar dong. Dia full tim aja kita bisa nahan imbang, apalagi gak full tim, kita peluang menang kita besar gitu, seharusnya. Tapi waktu itu langsung diganti Sintayong. Simpang siur alasannya. Ada yang dinamika ruang ganti, ada yang gara-gara AFF lah. Ganti oleh Petik Kaifat. Dan gaya permainan berbeda, tapi hasilnya boom, dibantai 5-1. Akhirnya kita gak bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Kita masuk ke round 4. Di round 4 oke lah, saat lawan Australia dan lawan Jepang masih banyak yang bisa memaklumi. Dia baru datang, dia harus adaptasi, dan lawannya juga berat, Jepang, Australia. Tapi di round 4 kan dia sudah punya waktu untuk menganalisa pemain, untuk menganalisa lawan. Tapi hasilnya zong. Kita gak dapat 1 poin pun di round 4. Padahal dari segi kualitas pemain, kita itu unggul dari Irak dan Arab. Kita itu unggul. Kalau di head to head per pemain ya. Dan seharusnya kita itu sapu bersih tuh, 6 poin. Seharusnya. Akhirnya gagal lah sudah. Kita lolos ke peluang kita untuk masuk ke Piala Dunia 2026 hilang. Nah, ada event-event untuk timnas di bawah umur. Yang pertama ada AFF Gerald. Kita kalah di final. Dan di semifinal, di fase grup, kita itu udah agak ancur-ancuran lah. Tapi ya masih bisa masuk final. Tapi yang seharusnya, yang katanya pelatih bagus, seharusnya kan bisa lah itu kita dapat. Lalu kualifikasi Piala Asia 2025-2026 kualifikasi Piala Asia gak lolos dong kita. Pelatihnya Gerard. Kita gak lolos padahal di Piala Asia U23 sebelumnya kita itu semifinalis loh. Kita masuk semifinal. Ya, oleh waktu itu diasuh oleh Sintayong. Dan sekarang tahun ini gak masuk, gak lolos. Bahkan kita hampir Olimpiade. Bahkan kita hampir ikut Olimpiade di bahasan Sintayong. Sekarang tertutup. Senior gagal, U23 AFF gagal, U23 Piala Asia gagal, gak masuk.
Sekarang SEA Games gagal lagi. Padahal lawan kita di grup itu apa? Filipina dan Myanmar. Kualifikasi Piala Asia oke lah, ada Korea di sana, tim kuat. Tapi ini SEA Games kita kalah oleh Filipina. Kita memang lawan Myanmar menang 3-1, tapi dari segi permainan kita kalah. Kita itu permainan, ya Allah, kayak yang gimana gitu, gak jelas skema permainannya di SEA Games. Padahal di tahun kemarin 2024 kita itu udah berharap, wah ini timnas kita cerah nih ke depannya, masa depan timnas kita cerah. Tapi sekarang ya inilah buktinya, keputusan yang katanya akan memperbaiki atau peluangnya lebih besar untuk prestasi timnas, entah itu Piala Dunia, Piala Asia, tapi buktinya mana? Gagal semua, gagal. Yang paling bertanggung jawab adalah ya Erick Thohir sebagai pengambil keputusan. Ya mau gimana lagi? Ya semoga kedepannya, mulai kita kan masih ada Piala Asia ya senior awal 2027, Januari 2027. Nah ada waktu 1 tahun untuk kita berbenah, untuk kita mempersiapkan diri, mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin, dengan sehati-hati mungkin. Jangan gerasak kurusuk kayak pemilihan private, pemilihan pelatih kok diukur dengan datangnya di hari Natal, masuk akal. Pemilihan pelatih itu kan dilihat dari track record dia, dari CV dia kita nilai, bukan datang ketika malam Natal. Nah hati-hati nih, bentar lagi nih Natal, awas ada interview yang gak jelas lagi. Ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.